Muhaimin Iskandar atau Caimin Cawapres nomor urut 1 memberikan klarifikasinya terkait pernyataan dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, di mana Gibran sempat menyinggung kehadiran Caimin saat pemotongan tumpeng di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dikutip dari Tribun News, Caimin memberikan klarifikasinya saat di Semarang, Jawa Tengah pada Minggu 24 Desember. Dalam kesempatan itu, ia mengaku dulu mendukung IKN karena sempat berharap ada investasi besar masuk. Caimin menyebut harapan itu muncul mengingat konsultan tersebut merupakan mantan Perdana Menteri Inggris. Cawapres dari Anies Baswedan itu mengatakan hingga saat ini investasi tersebut belum terrealisasi. Oleh sebab itu, dirinya menginginkan agar anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tidak terbebani pembangunan IKN, sehingga menurutnya perlu ada evaluasi terkait dengan proyek tersebut. Lebih lanjut, Caimin mengatakan saat ini banyak hal remeh-temeh yang belum diselesaikan pemerintah. Ia memberikan contoh seperti di Banjarmasin, Balikpapan yang kekurangan air, hingga Pontianak yang membutuhkan pangan. Oleh sebab itu, ia menilai akan dibuat skala prioritas dan IKN menjadi satu di antara yang keluar dalam prioritas pembangunan Anies Muhaimin. Diketahui, Gibran menyinggung momen potong tumpeng di IKN yang dihadiri Caimin saat debat Cawapres di Jakarta Convention Center Jakarta pada Jumat 22 Desember 2023. Gibran bahkan secara terang-terangan menyebut Caimin tidak konsisten yang dulunya mendukung IKN namun kini justru tak setuju karena menjadi wakil Anies Baswedan yang mengusung tema perubahan. Saya ingat sekali Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini nggak konsisten. Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Sekali lagi Gus, mohon maaf, IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia, sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Dan untuk menanggapi Prof. Mahfud, Prof, mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk. Hanya pada Agung Sedayu. Dan nanti akan tambah lagi, mungkin setelah Pilpres, karena mereka pasti akan wait and see, melihat stabilitas politik di Indonesia. Terima kasih, Prof. Baik, silakan berikan. Saya baru tahu kalau boleh di sini juga. Supaya lebih dekat sama panelis. Bisa mulai. Jadi, saya setuju bahwa yang paling penting bukan soal infrastruktur dulu atau SDM dulu. Yang paling penting dari ini adalah kemampuan membaca skala prioritas. Seluruh proyek-proyek besar yang ambisius, ini IKN sebagai salah satu contoh saja, itu kalau hanya mengandalkan APBN hampir 500 triliun. Padahal 1% saja dari 400 sekian triliun itu untuk bangun jalan seluruh Kalimantan beres, membangun seluruh kota-kota di Kalimantan beres. Dan yang paling penting infrastruktur yang untuk SDM 3% aja dari seluruh anggaran IKN itu bisa membangun sekolah dengan baik di seluruh Kalimantan. Itu contoh kemampuan mengambil skala prioritas. Oleh karena itu skala prioritas sangat penting. Mohon tenang. Sekarang kita berikan kesempatan kepada Pak Gibran untuk menanggapi atas tanggapan yang sudah disampaikan. Silahkan. Baik, saya izin menanggapi Gus Muhaimin dulu. Saya ingat sekali Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini nggak konsisten. Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Sekali lagi Gus, mohon maaf, IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia, sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Dan untuk menanggapi Prof. Mahfud, Prof, mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk. Hanya pada Agung Sedayu. Dan nanti akan tambah lagi, mungkin setelah Pilpres, karena mereka pasti akan wait and see, melihat stabilitas politik di Indonesia. Terima kasih, Prof.
Baik, silakan berikan apresiasi dan aplaus dulu deh. Biar semangat semua. 1, 2, 3, pendukung-pendukungnya silakan bersemangat memberikan apresiasi. Sudah ada di luar Jawa. Kalau kita pengen fair ya Gus, jumlah Mohon tenang, mohon tenang. jumlah proyek, jumlah anggaran yang digelontorkan ke Solo sebelum saya jadi wali kota itu lebih besar. Saya tahulah ini arah pertanyaannya kemana. Tapi yang jelas ini Gus, apa yang sudah dibangun, yang kita lihat bukan bangunan fisiknya saja, tapi kita lihat impact-nya ke warga. Bangun masjid menggunakan CSR dari Abu Dhabi. Impact-nya apa? UMKM kita sekarang melesat, wisata kita melesat. Kemarin waktu Idul Fitri, kunjungan wisatawan ke Solo melebihi Jogja. Itu impact-nya. Lalu kita lihat, kita punya kebun binatang Solo Safari, tidak pakai APBN. Masjid tidak pakai APBN. Tapi impact-nya apa? Impact-nya ke masyarakat. Jadi yang kita lihat ini Gus, tidak perlu tendensius seperti itu. Kita lihat impact-nya ke warga seperti apa. UMKM meningkat, kesejahteraan meningkat, lapangan pekerjaan terbuka. Itu yang kita lihat Gus. Jadi tidak melihat, oh ini di anak emaskan. Enggak. Pemerataan pembangunan itu sudah terjadi di mana-mana, bukan hanya di Solo. Dan itu fakta loh Gus. Proyek di Solo sebelum saya menjabat itu lebih banyak. Fakta itu. Saya ingat sekali Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini nggak konsisten. Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Sekali lagi Gus, mohon maaf, IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia, sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Dan untuk menanggapi Prof. Mahfud, Prof, mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk. Mayapada, Agung Sedayu. Dan nanti akan tambah lagi, mungkin setelah Pilpres, karena mereka akan pasti akan wait and see, melihat stabilitas politik di Indonesia. Terima kasih Prof. Baik, silakan beri. Muhaimin Iskandar atau Caimin Cawapres nomor urut 1 memberikan klarifikasinya terkait pernyataan dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, di mana Gibran sempat menyinggung kehadiran Caimin saat pemotongan tumpeng di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dikutip dari Tribun News, Caimin memberikan klarifikasinya saat di Semarang, Jawa Tengah pada Minggu 24 Desember. Dalam kesempatan itu, ia mengaku dulu mendukung IKN karena sempat berharap ada investasi besar masuk. Caimin menyebut harapan itu muncul mengingat konsultan tersebut merupakan mantan Perdana Menteri Inggris. Cawapres dari Anies Baswedan itu mengatakan hingga saat ini investasi tersebut belum terrealisasi. Oleh sebab itu, dirinya menginginkan agar anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tidak terbebani pembangunan IKN, sehingga menurutnya perlu ada evaluasi terkait dengan proyek tersebut. Lebih lanjut, Caimin mengatakan saat ini banyak hal remeh-temeh yang belum diselesaikan pemerintah. Ia memberikan contoh seperti di Banjarmasin, Balikpapan yang kekurangan air, hingga Pontianak yang membutuhkan pangan. Oleh sebab itu, ia menilai akan dibuat skala prioritas dan IKN menjadi satu di antara yang keluar dalam prioritas pembangunan Anies Muhaimin. Diketahui, Gibran menyinggung momen potong tumpeng di IKN yang dihadiri Caimin saat debat Cawapres di Jakarta Convention Center Jakarta pada Jumat 22 Desember 2023. Gibran bahkan secara terang-terangan menyebut Caimin tidak konsisten yang dulunya mendukung IKN namun kini justru tak setuju karena menjadi wakil Anies Baswedan yang mengusung tema perubahan. Saya ingat sekali Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini nggak konsisten. Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung
tema perubahan. Sekali lagi Gus, mohon maaf, IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia, sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Dan untuk menanggapi Prof. Mahfud, Prof, mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk Mayapada, Agung Sedayu. Dan nanti akan tambah lagi mungkin setelah Pilpres, karena mereka pasti akan wait and see melihat stabilitas politik di Indonesia. Terima kasih Prof. Baik, silakan berikan. Saya baru tahu kalau boleh di sini juga. Supaya lebih dekat sama panelis. Bisa mulai. Jadi saya setuju bahwa yang paling penting bukan soal infrastruktur dulu atau SDM dulu. Yang paling penting dari ini adalah kemampuan membaca skala prioritas. Seluruh proyek-proyek besar yang ambisius, ini IKN sebagai salah satu contoh saja, itu kalau hanya mengandalkan APBN hampir 500 triliun. Padahal 1% saja dari 400 sekian triliun itu untuk bangun jalan seluruh Kalimantan beres, membangun seluruh kota-kota di Kalimantan beres. Dan yang paling penting infrastruktur yang untuk SDM 3% aja dari seluruh anggaran IKN itu bisa membangun sekolah dengan baik di seluruh Kalimantan. Itu contoh kemampuan mengambil skala prioritas. Oleh karena itu skala prioritas sangat penting. Mohon tenang. Sekarang kita berikan kesempatan kepada Pak Gibran untuk menanggapi atas tanggapan yang sudah disampaikan. Silahkan. Baik, saya izin menanggapi Gus Muhaimin dulu. Saya ingat sekali Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini nggak konsisten. Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Sekali lagi Gus, mohon maaf, IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia, sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Dan untuk menanggapi Prof. Mahfud, Prof, mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk Mayapada, Agung Sedayu. Dan nanti akan tambah lagi mungkin setelah Pilpres, karena mereka pasti akan wait and see melihat stabilitas politik di Indonesia. Terima kasih Prof. Baik, silakan berikan apresiasi dan aplaus dulu deh. Biar semangat semua. 1, 2, 3 pendukung-pendukungnya silakan bersemangat memberikan apresiasi. Sudah ada di luar Jawa. Kalau kita pengen fair ya Gus, jumlah proyek, jumlah anggaran yang digelontorkan ke Solo sebelum saya jadi wali kota itu lebih besar. Saya tahulah ini arah pertanyaannya kemana, tapi yang jelas ini Gus, apa yang sudah dibangun, yang kita lihat bukan bangunan fisiknya saja, tapi kita lihat impact-nya ke warga. Bangun masjid menggunakan CSR dari Abu Dhabi, impact-nya apa? UMKM kita sekarang melesat, wisata kita melesat. Kemarin waktu Idul Fitri, kunjungan wisatawan ke Solo melebihi Jogja, itu impact-nya. Lalu kita lihat, kita punya kebun binatang Solo Safari, tidak pakai APBN. Masjid tidak pakai APBN. Tapi impact-nya apa? Impact-nya ke masyarakat. Jadi yang kita lihat ini Gus, tidak perlu tendensius seperti itu. Kita lihat impact-nya ke warga seperti apa? UMKM meningkat, kesejahteraan meningkat, lapangan pekerjaan terbuka. Itu yang kita lihat Gus. Jadi tidak melihat, oh ini di anak emaskan. Enggak. Pemerataan pembangunan itu sudah terjadi di mana-mana, bukan hanya di Solo. Dan itu fakta loh Gus, proyek di Solo sebelum saya menjabat itu lebih banyak. Fakta itu. Saya ingat sekali Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN.
Ini gimana? Ini nggak konsisten. Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Sekali lagi Gus, mohon maaf, IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia, sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Dan untuk menanggapi Prof. Mahfud, Prof, mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk hanya pada Agung Sedayu. Dan nanti akan tambah lagi mungkin setelah Pilpres, karena mereka akan pasti akan wait and see melihat stabilitas politik di Indonesia. Terima kasih Prof. Baik, silakan beri. Muhaimin Iskandar atau Caimin Cawapres nomor urut 1 memberikan klarifikasinya terkait pernyataan dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, di mana Gibran sempat menyinggung kehadiran Caimin saat pemotongan tumpeng di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dikutip dari Tribun News, Caimin memberikan klarifikasinya saat di Semarang, Jawa Tengah pada Minggu 24 Desember. Dalam kesempatan itu, ia mengaku dulu mendukung IKN karena sempat berharap ada investasi besar masuk. Caimin menyebut harapan itu muncul mengingat konsultan tersebut merupakan mantan Perdana Menteri Inggris. Cawapres dari Anies Baswedan itu mengatakan hingga saat ini investasi tersebut belum terrealisasi. Oleh sebab itu, dirinya menginginkan agar anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tidak terbebani pembangunan IKN, sehingga menurutnya perlu ada evaluasi terkait dengan proyek tersebut. Lebih lanjut, Caimin mengatakan saat ini banyak hal remeh-temeh yang belum diselesaikan pemerintah. Ia memberikan contoh seperti di Banjarmasin, Balikpapan yang kekurangan air, hingga Pontianak yang membutuhkan pangan. Oleh sebab itu, ia menilai akan dibuat skala prioritas dan IKN menjadi satu di antara yang keluar dalam prioritas pembangunan Anies Muhaimin. Diketahui, Gibran menyinggung momen potong tumpeng di IKN yang dihadiri Caimin saat debat Cawapres di Jakarta Convention Center Jakarta pada Jumat 22 Desember 2023. Gibran bahkan secara terang-terangan menyebut Caimin tidak konsisten yang dulunya mendukung IKN namun kini justru tak setuju karena menjadi wakil Anies Baswedan yang mengusung tema perubahan. Saya ingat sekali Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini nggak konsisten. Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Sekali lagi Gus, mohon maaf, IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia, sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Dan untuk menanggapi Prof. Mahfud, Prof, mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk hanya pada Agung Sedayu. Dan nanti akan tambah lagi mungkin setelah Pilpres, karena mereka akan pasti akan wait and see melihat stabilitas politik di Indonesia. Terima kasih Prof. Baik, silakan berikan. Saya baru tahu kalau boleh di sini juga. Supaya lebih dekat sama panelis. Bisa mulai. Jadi saya setuju bahwa yang paling penting bukan soal infrastruktur dulu atau SDM dulu. Yang paling penting dari ini adalah kemampuan membaca skala prioritas. Seluruh proyek-proyek besar yang ambisius, ini IKN sebagai salah satu contoh saja, itu kalau hanya mengandalkan APBN hampir 500 triliun. Padahal 1% saja dari 400 sekian triliun itu untuk bangun jalan seluruh Kalimantan beres, membangun seluruh kota-kota di Kalimantan beres. Dan yang paling penting infrastruktur yang untuk SDM 3% aja dari seluruh anggaran IKN itu bisa membangun sekolah dengan baik di seluruh Kalimantan. Itu contoh kemampuan mengambil skala prioritas. Oleh karena itu skala prioritas sangat penting. Mohon tenang. Sekarang kita berikan kesempatan kepada Pak Gibran untuk menanggapi atas tanggapan yang sudah disampaikan. Silakan. Baik, saya izin menanggapi Gus Muhaimin dulu. Saya ingat sekali Gus Muhaimin dulu sempat
ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini nggak konsisten. Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Sekali lagi Gus, mohon maaf, IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia, sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Dan untuk menanggapi Prof. Mahfud, Prof, mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk Mayapada, Agung Sedayu. Dan nanti akan tambah lagi, mungkin setelah Pilpres, karena mereka pasti akan wait and see, melihat stabilitas politik di Indonesia. Terima kasih, Prof. Baik, silakan berikan apresiasi dan aplaus dulu deh, biar semangat semua. 1, 2, 3, pendukung-pendukungnya silakan bersemangat memberikan apresiasi. Sudah ada di luar Jawa. Kalau kita pengen fair ya Gus, Mohon tenang. jumlah proyek, jumlah anggaran yang digelontorkan ke Solo sebelum saya jadi wali kota itu lebih besar. Saya tahulah ini arah pertanyaannya kemana. Tapi yang jelas ini Gus, apa yang sudah dibangun, yang kita lihat bukan bangunan fisiknya saja, tapi kita lihat impact-nya ke warga. Bangun masjid menggunakan CSR dari Abu Dhabi. Impact-nya apa? UMKM kita sekarang melesat, wisata kita melesat. Kemarin waktu Idul Fitri, kunjungan wisatawan ke Solo melebihi Jogja. Itu impact-nya. Lalu kita lihat, kita punya kebun binatang Solo Safari, tidak pakai APBN. Masjid tidak pakai APBN. Tapi impact-nya apa? Impact-nya ke masyarakat. Jadi yang kita lihat ini Gus, tidak perlu tendensius seperti itu. Kita lihat impact-nya ke warga seperti apa. UMKM meningkat, kesejahteraan meningkat, lapangan pekerjaan terbuka. Itu yang kita lihat Gus. Jadi tidak melihat, oh ini dianak emaskan. Enggak. Pemerataan pembangunan itu sudah terjadi di mana-mana, bukan hanya di Solo. Dan itu fakta loh Gus. Proyek di Solo sebelum saya menjabat itu lebih banyak. Fakta itu. Saya ingat sekali Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini nggak konsisten. Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Sekali lagi Gus, mohon maaf, IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia, sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Dan untuk menanggapi Prof. Mahfud, Prof, mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk Mayapada, Agung Sedayu. Dan nanti akan tambah lagi, mungkin setelah Pilpres, karena mereka pasti akan wait and see, melihat stabilitas politik di Indonesia. Terima kasih Prof. Baik, silakan. Muhaimin Iskandar atau Caimin Cawapres nomor urut 1 memberikan klarifikasinya terkait pernyataan dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, di mana Gibran sempat menyinggung kehadiran Caimin saat pemotongan tumpeng di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dikutip dari Tribun News, Caimin memberikan klarifikasinya saat di Semarang, Jawa Tengah pada Minggu 24 Desember. Dalam kesempatan itu, ia mengaku dulu mendukung IKN karena sempat berharap ada investasi besar masuk. Caimin menyebut harapan itu muncul mengingat konsultan tersebut merupakan mantan Perdana Menteri Inggris. Cawapres dari Anies Baswedan itu mengatakan hingga saat ini investasi tersebut belum terrealisasi. Oleh sebab itu dirinya menginginkan agar anggaran pendapatan
Anggaran Belanja Negara atau APBN tidak terbebani pembangunan IKN, sehingga menurutnya perlu ada evaluasi terkait dengan proyek tersebut. Lebih lanjut, Caimin mengatakan saat ini banyak hal remeh-temeh yang belum diselesaikan pemerintah. Ia memberikan contoh seperti di Banjarmasin, Balikpapan yang kekurangan air, hingga Pontianak yang membutuhkan pangan. Oleh sebab itu, ia menilai akan dibuat skala prioritas dan IKN menjadi satu di antara yang keluar dalam prioritas pembangunan Anies Muhaimin. Diketahui, Gibran menyinggung momen potong tumpeng di IKN yang dihadiri Caimin saat debat Cawapres di Jakarta Convention Center Jakarta pada Jumat 22 Desember 2023. Gibran bahkan secara terang-terangan menyebut Caimin tidak konsisten yang dulunya mendukung IKN namun kini justru tak setuju karena menjadi wakil Anies Baswedan yang mengusung tema perubahan. Saya ingat sekali Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini nggak konsisten. Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Sekali lagi Gus, mohon maaf, IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia, sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Dan untuk menanggapi Prof. Mahfud, Prof, mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk Mayapada, Agung Sedayu. Dan nanti akan tambah lagi mungkin setelah Pilpres, karena mereka pasti akan wait and see melihat stabilitas politik di Indonesia. Terima kasih Prof. Baik, silakan berikan. Saya baru tahu kalau boleh di sini juga, supaya lebih dekat sama panelis. Bisa mulai. Jadi saya setuju bahwa yang paling penting bukan soal infrastruktur dulu atau SDM dulu. Yang paling penting dari ini adalah kemampuan membaca skala prioritas. Seluruh proyek-proyek besar yang ambisius, ini IKN sebagai salah satu contoh saja, itu kalau hanya mengandalkan APBN hampir 500 triliun. Padahal 1% saja dari 400 sekian triliun itu untuk bangun jalan seluruh Kalimantan beres, membangun seluruh kota-kota di Kalimantan beres. Dan yang paling penting infrastruktur yang untuk SDM 3% aja dari seluruh anggaran IKN itu bisa membangun sekolah dengan baik di seluruh Kalimantan. Itu contoh kemampuan mengambil skala prioritas. Oleh karena itu skala prioritas sangat penting. Mohon tenang. Sekarang kita berikan kesempatan kepada Pak Gibran untuk menanggapi atas tanggapan yang sudah disampaikan. Silakan. Baik, saya izin menanggapi Gus Muhaimin dulu. Saya ingat sekali Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini nggak konsisten. Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Sekali lagi Gus, mohon maaf, IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia, sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Dan untuk menanggapi Prof. Mahfud, Prof, mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk Mayapada, Agung Sedayu. Dan nanti akan tambah lagi mungkin setelah Pilpres, karena mereka pasti akan wait and see melihat stabilitas politik di Indonesia. Terima kasih Prof. Baik, silakan berikan apresiasi dan aplaus dulu deh, biar semangat semua. 1, 2, 3, pendukung-pendukungnya silakan bersemangat memberikan apresiasi. Sudah ada di luar Jawa. Kalau kita pengen fair ya Gus, jumlah proyek, jumlah anggaran yang digelontorkan ke Solo sebelum saya jadi wali kota itu lebih besar. Saya tahulah ini arah pertanyaannya kemana. Tapi yang jelas ini Gus, apa yang sudah dibangun, yang kita lihat bukan bangunan fisiknya saja,
Tapi kita lihat impact-nya ke warga. Bangun masjid menggunakan CSR dari Abu Dhabi. Impact-nya apa? UMKM kita sekarang melesat, wisata kita melesat. Kemarin waktu Idul Fitri, kunjungan wisatawan ke Solo melebihi Jogja. Itu impact-nya. Lalu kita lihat, kita punya kebun binatang Solo Safari, tidak pakai APBN. Masjid tidak pakai APBN. Tapi impact-nya apa? Impact-nya ke masyarakat. Jadi yang kita lihat ini Gus, tidak perlu tendensius seperti itu. Kita lihat impact-nya ke warga seperti apa. UMKM meningkat, kesejahteraan meningkat, lapangan pekerjaan terbuka. Itu yang kita lihat Gus. Jadi tidak melihat, oh ini dia anak emaskan. Enggak. Pemerataan pembangunan itu sudah terjadi di mana-mana, bukan hanya di Solo. Dan itu fakta loh Gus. Proyek di Solo sebelum saya menjabat itu lebih banyak. Fakta itu. Saya ingat sekali Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini nggak konsisten. Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Sekali lagi Gus, mohon maaf, IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia, sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Dan untuk menanggapi Prof. Mahfud, Prof, mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk Mayapada, Agung Sedayu. Dan nanti akan tambah lagi, mungkin setelah Pilpres, karena mereka pasti akan wait and see, melihat stabilitas politik di Indonesia. Terima kasih Prof. Baik, silakan beri. Muhaimin Iskandar atau Caimin Cawapres nomor urut 1 memberikan klarifikasinya terkait pernyataan dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, di mana Gibran sempat menyinggung kehadiran Caimin saat pemotongan tumpeng di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dikutip dari Tribun News, Caimin memberikan klarifikasinya saat di Semarang, Jawa Tengah pada Minggu 24 Desember. Dalam kesempatan itu, ia mengaku dulu mendukung IKN karena sempat berharap ada investasi besar masuk. Caimin menyebut harapan itu muncul mengingat konsultan tersebut merupakan mantan Perdana Menteri Inggris. Cawapres dari Anies Baswedan itu mengatakan hingga saat ini investasi tersebut belum terrealisasi. Oleh sebab itu, dirinya menginginkan agar anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tidak terbebani pembangunan IKN, sehingga menurutnya perlu ada evaluasi terkait dengan proyek tersebut. Lebih lanjut, Caimin mengatakan saat ini banyak hal remeh-temeh yang belum diselesaikan pemerintah. Ia memberikan contoh seperti di Banjarmasin, Balikpapan yang kekurangan air, hingga Pontianak yang membutuhkan pangan. Oleh sebab itu, ia menilai akan dibuat skala prioritas dan IKN menjadi satu di antara yang keluar dalam prioritas pembangunan Anies Muhaimin. Diketahui, Gibran menyinggung momen potong tumpeng di IKN yang dihadiri Caimin saat debat Cawapres di Jakarta Convention Center Jakarta pada Jumat 22 Desember 2023. Gibran bahkan secara terang-terangan menyebut Caimin tidak konsisten yang dulunya mendukung IKN namun kini justru tak setuju karena menjadi wakil Anies Baswedan yang mengusung tema perubahan. Saya ingat sekali Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini nggak konsisten. Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Sekali lagi Gus, mohon maaf, IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia, sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Dan untuk menanggapi Prof. Mahfud, Prof, mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk Mayapada, Agung Sedayu. Dan nanti akan tambah lagi, mungkin setelah Pilpres, karena mereka pasti akan wait and see, melihat stabilitas politik di Indonesia. Terima kasih, Prof. Baik, silakan berikan. Saya baru tahu kalau boleh di sini juga. Supaya lebih dekat sama panelis.
Bisa mulai. Jadi saya setuju bahwa yang paling penting bukan soal infrastruktur dulu atau SDM dulu. Yang paling penting dari ini adalah kemampuan membaca skala prioritas. Seluruh proyek-proyek besar yang ambisius, ini IKN sebagai salah satu contoh saja, itu kalau hanya mengandalkan APBN hampir 500 triliun. Padahal 1% saja dari 400 sekian triliun itu untuk bangun jalan seluruh Kalimantan beres, membangun seluruh kota-kota di Kalimantan beres. Dan yang paling penting infrastruktur yang untuk SDM 3% aja dari seluruh anggaran IKN itu bisa membangun sekolah dengan baik di seluruh Kalimantan. Itu contoh kemampuan mengambil skala prioritas. Oleh karena itu skala prioritas sangat penting. Mohon tenang. Sekarang kita berikan kesempatan kepada Pak Gibran untuk menanggapi atas tanggapan yang sudah disampaikan. Silakan. Baik, saya izin menanggapi Gus Muhaimin dulu. Saya ingat sekali Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini nggak konsisten. Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Sekali lagi Gus, mohon maaf, IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia, sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Dan untuk menanggapi Prof. Mahfud, Prof, mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk. Mayapada, Agung Sedayu. Dan nanti akan tambah lagi mungkin setelah Pilpres, karena mereka pasti akan wait and see melihat stabilitas politik di Indonesia. Terima kasih Prof. Baik, silakan berikan apresiasi dan aplaus dulu deh. Biar semangat semua. 1, 2, 3 pendukung-pendukungnya silakan bersemangat memberikan apresiasi. Sudah ada di luar Jawa. Kalau kita pengen fair ya Gus, Mohon tenang. Jumlah proyek, jumlah anggaran yang digelontorkan ke Solo sebelum saya jadi wali kota itu lebih besar. Saya tahulah ini arah pertanyaannya kemana. Tapi yang jelas ini Gus, apa yang sudah dibangun, yang kita lihat bukan bangunan fisiknya saja, tapi kita lihat impact-nya ke warga. Bangun masjid menggunakan CSR dari Abu Dhabi. Impact-nya apa? UMKM kita sekarang melesat, wisata kita melesat. Kemarin waktu Idul Fitri, kunjungan wisatawan ke Solo melebihi Jogja. Itu impact-nya. Lalu kita lihat, kita punya kebun binatang Solo Safari, tidak pakai APBN. Masjid tidak pakai APBN. Tapi impact-nya apa? Impact-nya ke masyarakat. Jadi yang kita lihat ini Gus, tidak perlu tendensius seperti itu. Kita lihat impact-nya ke warga seperti apa? UMKM meningkat, kesejahteraan meningkat, lapangan pekerjaan terbuka. Itu yang kita lihat Gus. Jadi tidak melihat, oh ini dia anak emaskan. Enggak. Pemerataan pembangunan itu sudah terjadi di mana-mana, bukan hanya di Solo. Dan itu fakta loh Gus, proyek di Solo sebelum saya menjabat itu lebih banyak. Fakta itu. Saya ingat sekali Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini nggak konsisten. Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Sekali lagi Gus, mohon maaf, IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia, sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Dan untuk menanggapi Prof. Mahfud, Prof, mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk. Mayapada, Agung Sedayu. Dan nanti akan tambah lagi mungkin setelah Pilpres, karena mereka pasti akan wait and see melihat stabilitas politik di Indonesia. Terima kasih Prof.
Baik, silakan beri. Muhaimin Iskandar atau Caimin Cawapres nomor urut 1 memberikan klarifikasinya terkait pernyataan dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, di mana Gibran sempat menyinggung kehadiran Caimin saat pemotongan tumpeng di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dikutip dari Tribun News, Caimin memberikan klarifikasinya saat di Semarang, Jawa Tengah pada Minggu 24 Desember. Dalam kesempatan itu, ia mengaku dulu mendukung IKN karena sempat berharap ada investasi besar masuk. Caimin menyebut harapan itu muncul mengingat konsultan tersebut merupakan mantan Perdana Menteri Inggris. Cawapres dari Anies Baswedan itu mengatakan hingga saat ini investasi tersebut belum terrealisasi. Oleh sebab itu, dirinya menginginkan agar anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tidak terbebani pembangunan IKN, sehingga menurutnya perlu ada evaluasi terkait dengan proyek tersebut. Lebih lanjut, Caimin mengatakan saat ini banyak hal remeh-temeh yang belum diselesaikan pemerintah. Ia memberikan contoh seperti di Banjarmasin, Balikpapan yang kekurangan air, hingga Pontianak yang membutuhkan pangan. Oleh sebab itu, ia menilai akan dibuat skala prioritas dan IKN menjadi satu di antara yang keluar dalam prioritas pembangunan Anies Muhaimin. Diketahui, Gibran menyinggung momen potong tumpeng di IKN yang dihadiri Caimin saat debat Cawapres di Jakarta Convention Center Jakarta pada Jumat 22 Desember 2023. Gibran bahkan secara terang-terangan menyebut Caimin tidak konsisten yang dulunya mendukung IKN namun kini justru tak setuju karena menjadi wakil Anies Baswedan yang mengusung tema perubahan. Saya ingat sekali Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini nggak konsisten. Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Sekali lagi Gus, mohon maaf, IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia, sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Dan untuk menanggapi Prof. Mahfud, Prof, mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk. Mayapada, Agung Sedayu. Dan nanti akan tambah lagi, mungkin setelah Pilpres, karena mereka pasti akan wait and see, melihat stabilitas politik di Indonesia. Terima kasih, Prof. Baik, silakan berikan. Saya baru tahu kalau boleh di sini juga. Supaya lebih dekat sama panelis. Bisa mulai. Jadi, saya setuju bahwa yang paling penting bukan soal infrastruktur dulu atau SDM dulu. Yang paling penting dari ini adalah kemampuan membaca skala prioritas. Seluruh proyek-proyek besar yang ambisius, ini IKN sebagai salah satu contoh saja, itu kalau hanya mengandalkan APBN hampir 500 triliun. Padahal 1% saja dari 400 sekian triliun itu untuk bangun jalan seluruh Kalimantan beres, membangun seluruh kota-kota di Kalimantan beres. Dan yang paling penting infrastruktur yang untuk SDM 3% aja dari seluruh anggaran IKN itu bisa membangun sekolah dengan baik di seluruh Kalimantan. Itu contoh kemampuan mengambil skala prioritas. Oleh karena itu skala prioritas sangat penting. Mohon tenang. Sekarang kita berikan kesempatan kepada Pak Gibran untuk menanggapi atas tanggapan yang sudah disampaikan. Silakan. Baik, saya izin menanggapi Gus Muhaimin dulu. Saya ingat sekali Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini nggak konsisten. Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Sekali lagi Gus, mohon maaf, IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia, sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Dan untuk menanggapi Prof. Mahfud, Prof, mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk. Mayapada, Agung Sedayu. Dan nanti akan tambah lagi, mungkin setelah Pilpres, karena mereka pasti akan wait and see, melihat stabilitas politik di
Indonesia. Terima kasih, Prof. Baik, silakan berikan apresiasi dan aplaus dulu deh. Biar semangat semua. 1, 2, 3 pendukung-pendukungnya silakan bersemangat memberikan apresiasi. Sudah ada di luar Jawa. Kalau kita pengen fair ya Gus, jumlah Mohon tenang, mohon tenang. jumlah proyek, jumlah anggaran yang digelontorkan ke Solo sebelum saya jadi wali kota itu lebih besar. Saya tahulah ini arah pertanyaannya kemana. Tapi yang jelas ini Gus, apa yang sudah dibangun, yang kita lihat bukan bangunan fisiknya saja, tapi kita lihat impact-nya ke warga. Bangun masjid menggunakan CSR dari Abu Dhabi. Impact-nya apa? UMKM kita sekarang melesat, wisata kita melesat. Kemarin waktu Idul Fitri, kunjungan wisatawan ke Solo melebihi Jogja. Itu impact-nya. Lalu kita lihat, kita punya kebun binatang Solo Safari, tidak pakai APBN. Masjid tidak pakai APBN. Tapi impact-nya apa? Impact-nya ke masyarakat. Jadi yang kita lihat ini Gus, tidak perlu tendensius seperti itu. Kita lihat impact-nya ke warga seperti apa? UMKM meningkat, kesejahteraan meningkat, lapangan pekerjaan terbuka. Itu yang kita lihat Gus. Jadi tidak melihat, oh ini dia anak emaskan. Enggak. Pemerataan pembangunan itu sudah terjadi di mana-mana, bukan hanya di Solo. Dan itu fakta loh Gus, proyek di Solo sebelum saya menjabat itu lebih banyak. Fakta itu. Saya ingat sekali, Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini nggak konsisten. Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Sekali lagi Gus, mohon maaf, IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia, sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Dan untuk menanggapi Prof. Mahfud, Prof, mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk Mayapada, Agung Sedayu. Dan nanti akan tambah lagi mungkin setelah Pilpres, karena mereka pasti akan wait and see melihat stabilitas politik di Indonesia. Terima kasih Prof. Baik, silakan beri. Muhaimin Iskandar atau Caimin Cawapres nomor urut 1 memberikan klarifikasinya terkait pernyataan dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, di mana Gibran sempat menyinggung kehadiran Caimin saat pemotongan tumpeng di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dikutip dari Tribun News, Caimin memberikan klarifikasinya saat di Semarang, Jawa Tengah pada Minggu 24 Desember. Dalam kesempatan itu, ia mengaku dulu mendukung IKN karena sempat berharap ada investasi besar masuk. Caimin menyebut harapan itu muncul mengingat konsultan tersebut merupakan mantan Perdana Menteri Inggris. Cawapres dari Anies Baswedan itu mengatakan hingga saat ini investasi tersebut belum terrealisasi. Oleh sebab itu, dirinya menginginkan agar anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tidak terbebani pembangunan IKN, sehingga menurutnya perlu ada evaluasi terkait dengan proyek tersebut. Lebih lanjut, Caimin mengatakan saat ini banyak hal remeh-temeh yang belum diselesaikan pemerintah. Ia memberikan contoh seperti di Banjarmasin, Balikpapan yang kekurangan air, hingga Pontianak yang membutuhkan pangan. Oleh sebab itu, ia menilai akan dibuat skala prioritas dan IKN menjadi satu di antara yang keluar dalam prioritas pembangunan Anies Muhaimin. Diketahui, Gibran menyinggung momen potong tumpeng di IKN yang dihadiri Caimin saat debat Cawapres di Jakarta Convention Center Jakarta pada Jumat 22 Desember 2023. Gibran bahkan secara terang-terangan menyebut Caimin tidak konsisten yang dulunya mendukung IKN namun kini justru tak setuju karena menjadi wakil Anies Baswedan yang mengusung tema perubahan. Saya ingat sekali, Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini nggak konsisten.
Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Sekali lagi Gus, mohon maaf, IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia, sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Dan untuk menanggapi Prof. Mahfud, Prof, mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk hanya pada Agung Sedayu. Dan nanti akan tambah lagi mungkin setelah Pilpres, karena mereka akan pasti akan wait and see melihat stabilitas politik di Indonesia. Terima kasih Prof. Baik, silakan berikan. Saya baru tahu kalau boleh di sini juga. Supaya lebih dekat sama panelis. Bisa mulai. Jadi saya setuju bahwa yang paling penting bukan soal infrastruktur dulu atau SDM dulu. Yang paling penting dari ini adalah kemampuan membaca skala prioritas. Seluruh proyek-proyek besar yang ambisius, ini IKN sebagai salah satu contoh saja, itu kalau hanya mengandalkan APBN hampir 500 triliun. Padahal 1% saja dari 400 sekian triliun itu untuk bangun jalan seluruh Kalimantan beres, membangun seluruh kota-kota di Kalimantan beres. Dan yang paling penting infrastruktur yang untuk SDM 3% aja dari seluruh anggaran IKN itu bisa membangun sekolah dengan baik di seluruh Kalimantan. Itu contoh kemampuan mengambil skala prioritas. Oleh karena itu skala prioritas sangat penting. Mohon tenang. Sekarang kita berikan kesempatan kepada Pak Gibran untuk menanggapi atas tanggapan yang sudah disampaikan. Silakan. Baik, saya izin menanggapi Gus Muhaimin dulu. Saya ingat sekali Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini nggak konsisten. Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Sekali lagi Gus, mohon maaf, IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia, sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Dan untuk menanggapi Prof. Mahfud, Prof, mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk hanya pada Agung Sedayu. Dan nanti akan tambah lagi mungkin setelah Pilpres, karena mereka akan pasti akan wait and see melihat stabilitas politik di Indonesia. Terima kasih Prof. Baik, silakan berikan apresiasi dan aplaus dulu deh. Biar semangat semua. 1, 2, 3 pendukung-pendukungnya silakan bersemangat memberikan apresiasi. Sudah ada di luar Jawa. Kalau kita pengen fair ya Gus, Mohon tenang. Jumlah proyek, jumlah anggaran yang digelontorkan ke Solo sebelum saya jadi wali kota itu lebih besar. Saya tahulah ini arah pertanyaannya kemana. Tapi yang jelas ini Gus, apa yang sudah dibangun, yang kita lihat bukan bangunan fisiknya saja, tapi kita lihat impact-nya ke warga. Bangun masjid menggunakan CSR dari Abu Dhabi. Impact-nya apa? UMKM kita sekarang melesat, wisata kita melesat. Kemarin waktu Idul Fitri, kunjungan wisatawan ke Solo melebihi Jogja. Itu impact-nya. Lalu kita lihat, kita punya kebun binatang Solo Safari, tidak pakai APBN. Masjid tidak pakai APBN. Tapi impact-nya apa? Impact-nya ke masyarakat. Jadi yang kita lihat ini Gus, tidak perlu tendensius seperti itu. Kita lihat impact-nya ke warga seperti apa. UMKM meningkat, kesejahteraan meningkat, lapangan pekerjaan terbuka. Itu yang kita lihat Gus. Jadi tidak melihat, oh ini dianak emaskan. Enggak. Pemerataan pembangunan itu sudah terjadi di mana-mana, bukan hanya di Solo. Dan itu fakta loh Gus, proyek di Solo sebelum saya menjabat itu lebih banyak. Fakta itu. Saya ingat sekali Gus Muhaimin dulu
sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini nggak konsisten. Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Sekali lagi Gus, mohon maaf, IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia, sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Dan untuk menanggapi Prof. Mahfud, Prof, mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk Mayapada, Agung Sedayu. Dan nanti akan tambah lagi mungkin setelah Pilpres, karena mereka akan pasti akan wait and see melihat stabilitas politik di Indonesia. Terima kasih Prof. Baik, silakan beri. Muhaimin Iskandar atau Caimin Cawapres nomor urut 1 memberikan klarifikasinya terkait pernyataan dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, di mana Gibran sempat menyinggung kehadiran Caimin saat pemotongan tumpeng di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dikutip dari Tribun News, Caimin memberikan klarifikasinya saat di Semarang, Jawa Tengah pada Minggu 24 Desember. Dalam kesempatan itu, ia mengaku dulu mendukung IKN karena sempat berharap ada investasi besar masuk. Caimin menyebut harapan itu muncul mengingat konsultan tersebut merupakan mantan Perdana Menteri Inggris. Cawapres dari Anies Baswedan itu mengatakan hingga saat ini investasi tersebut belum terrealisasi. Oleh sebab itu, dirinya menginginkan agar anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tidak terbebani pembangunan IKN, sehingga menurutnya perlu ada evaluasi terkait dengan proyek tersebut. Lebih lanjut, Caimin mengatakan saat ini banyak hal remeh-temeh yang belum diselesaikan pemerintah. Ia memberikan contoh seperti di Banjarmasin, Balikpapan yang kekurangan air, hingga Pontianak yang membutuhkan pangan. Oleh sebab itu, ia menilai akan dibuat skala prioritas dan IKN menjadi satu di antara yang keluar dalam prioritas pembangunan Anies Muhaimin. Diketahui, Gibran menyinggung momen potong tumpeng di IKN yang dihadiri Caimin saat debat Cawapres di Jakarta Convention Center Jakarta pada Jumat 22 Desember 2023. Gibran bahkan secara terang-terangan menyebut Caimin tidak konsisten yang dulunya mendukung IKN namun kini justru tak setuju karena menjadi wakil Anies Baswedan yang mengusung tema perubahan. Saya ingat sekali Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini nggak konsisten. Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Sekali lagi Gus, mohon maaf, IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia, sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Dan untuk menanggapi Prof. Mahfud, Prof, mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk Mayapada, Agung Sedayu. Dan nanti akan tambah lagi mungkin setelah Pilpres, karena mereka pasti akan wait and see melihat stabilitas politik di Indonesia. Terima kasih Prof. Baik, silakan berikan. Saya baru tahu kalau boleh di sini juga. Supaya lebih dekat sama panelis. Bisa mulai. Jadi, saya setuju bahwa yang paling penting bukan soal infrastruktur dulu atau SDM dulu. Yang paling penting dari ini adalah kemampuan membaca skala prioritas. Seluruh proyek-proyek besar yang ambisius, ini IKN sebagai salah satu contoh saja, itu kalau hanya mengandalkan APBN hampir 500 triliun. Padahal 1% saja dari 400 sekian triliun itu untuk bangun jalan seluruh Kalimantan beres, membangun seluruh kota-kota di Kalimantan beres. Dan yang paling penting infrastruktur yang untuk SDM 3% aja dari seluruh anggaran IKN itu bisa membangun sekolah dengan baik di seluruh Kalimantan. Itu contoh kemampuan mengambil skala prioritas. Oleh karena itu skala prioritas harus penting. Mohon tenang. Sekarang kita berikan kesempatan kepada Pak Gibran untuk menanggapi atas tanggapan yang sudah disampaikan. Silakan.
Baik, saya izin menanggapi Gus Muhaimin dulu. Saya ingat sekali Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini nggak konsisten. Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Sekali lagi Gus, mohon maaf, IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia, sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Dan untuk menanggapi Prof. Mahfud, Prof, mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk Mayapada, Agung Sedayu. Dan nanti akan tambah lagi mungkin setelah Pilpres, karena mereka pasti akan wait and see melihat stabilitas politik di Indonesia. Terima kasih Prof. Baik, silakan berikan apresiasi dan aplaus dulu deh, biar semangat semua. 1, 2, 3, pendukung-pendukungnya silakan bersemangat memberikan apresiasi. Sudah ada di luar Jawa. Kalau kita pengen fair ya Gus, jumlah proyek, jumlah anggaran yang digelontorkan ke Solo sebelum saya jadi wali kota itu lebih besar. Saya tahulah ini arah pertanyaannya kemana. Tapi yang jelas ini Gus, apa yang sudah dibangun, yang kita lihat bukan bangunan fisiknya saja, tapi kita lihat impact-nya ke warga. Bangun masjid menggunakan CSR dari Abu Dhabi. Impact-nya apa? UMKM kita sekarang melesat, wisata kita melesat. Kemarin waktu Idul Fitri, kunjungan wisatawan ke Solo melebihi Jogja. Itu impact-nya. Lalu kita lihat, kita punya kebun binatang Solo Safari, tidak pakai APBN. Masjid tidak pakai APBN. Tapi impact-nya apa? Impact-nya ke masyarakat. Jadi yang kita lihat ini Gus, tidak perlu tendensius seperti itu. Kita lihat impact-nya ke warga seperti apa. UMKM meningkat, kesejahteraan meningkat, lapangan pekerjaan terbuka. Itu yang kita lihat Gus. Jadi tidak melihat, oh ini dianak emaskan. Enggak. Pemerataan pembangunan itu sudah terjadi di mana-mana, bukan hanya di Solo. Dan itu fakta loh Gus. Proyek di Solo sebelum saya menjabat itu lebih banyak. Fakta itu. Saya ingat sekali Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini nggak konsisten. Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Sekali lagi Gus, mohon maaf, IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia, sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Dan untuk menanggapi Prof. Mahfud, Prof, mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk Mayapada, Agung Sedayu. Dan nanti akan tambah lagi mungkin setelah Pilpres, karena mereka pasti akan wait and see melihat stabilitas politik di Indonesia. Terima kasih Prof. Baik, silakan beri. Muhaimin Iskandar atau Caimin Cawapres nomor urut 1 memberikan klarifikasinya terkait pernyataan dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, di mana Gibran sempat menyinggung kehadiran Caimin saat pemotongan tumpeng di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dikutip dari Tribun News, Caimin memberikan klarifikasinya saat di Semarang, Jawa Tengah pada Minggu 24 Desember. Dalam kesempatan itu, ia mengaku dulu mendukung IKN karena sempat berharap ada investasi besar masuk. Caimin menyebut harapan itu muncul mengingat konsultan tersebut merupakan mantan Perdana Menteri Inggris. Cawapres dari Anies Baswedan itu mengatakan hingga saat ini investasi tersebut belum terrealisasi. Oleh sebab itu, dirinya menginginkan agar anggaran pendapatan
Pengelolaan Belanja Negara atau APBN tidak terbebani pembangunan IKN. Sehingga menurutnya perlu ada evaluasi terkait dengan proyek tersebut. Lebih lanjut, Caimin mengatakan saat ini banyak hal remeh-temeh yang belum diselesaikan pemerintah. Ia memberikan contoh seperti di Banjarmasin, Balikpapan yang kekurangan air, hingga Pontianak yang membutuhkan pangan. Oleh sebab itu, ia menilai akan dibuat skala prioritas dan IKN menjadi satu di antara yang keluar dalam prioritas pembangunan Anies Muhaimin. Diketahui, Gibran menyinggung momen potong tumpeng di IKN yang dihadiri Caimin saat debat Cawapres di Jakarta Convention Center Jakarta pada Jumat 22 Desember 2023. Gibran bahkan secara terang-terangan menyebut Caimin tidak konsisten yang dulunya mendukung IKN namun kini justru tak setuju karena menjadi wakil Anies Baswedan yang mengusung tema perubahan. Saya ingat sekali Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini nggak konsisten. Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Sekali lagi Gus, mohon maaf, IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia, sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Dan untuk menanggapi Prof. Mahfud, Prof, mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk. Hanya pada Agung Sedayu. Dan nanti akan tambah lagi, mungkin setelah Pilpres, karena mereka pasti akan wait and see, melihat stabilitas politik di Indonesia. Terima kasih, Prof. Baik, silakan berikan. Saya baru tahu kalau boleh di sini juga. Supaya lebih dekat sama panelis. Bisa mulai. Jadi, saya setuju bahwa yang paling penting bukan soal infrastruktur dulu atau SDM dulu. Yang paling penting dari ini adalah kemampuan membaca skala prioritas. Seluruh